Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan konflik of interest. Konflik of interest adalah ketika seorang karyawan menempatkan kepentingannya sendiri di atas kepentingan organisasi, kemudian melakukan hal yang membahayakan operasi, keuntungan, atau bahkan rahasia dagang operasional. Di sini ada potensi konflik of interest dapat terjadi. Berikut contoh-contoh kondisi di mana konflik of interest berpotensi muncul. Yang pertama, seorang agen purchasing menjalin hubungan kerjasama dengan suatu vendor yang dimana vendor tersebut adalah saudaranya sendiri. Yang kedua, seorang manajer memberikan layanan konsultasi berbayar pada akhir pekan kepada pelanggan atau pemasok perusahaan, yang dimana itu tidak sesuai dengan SOP perusahaan. Yang ketiga, seorang anggota Dewan Komisaris perusahaan menerima biaya dan membocorkan informasi mengenai kompetitor kepada perusahaan. Ini menjadi masalah ketika kompetitor tersebut ditangani oleh anggota Dewan Komisaris dalam suatu board of director yang sama. Dan yang keempat, agen purchasing menerima gratifikasi dan kompensasi lebih dari suatu vendor agar dimenangkan dalam pelelangan tender. Selanjutnya ada dampak konflik of interest. Dampak konflik of interest diantaranya rusaknya reputasi karyawan, buruknya hubungan kerja dengan rekan kerja, dan berpotensi kehilangan pekerjaan. Selanjutnya tidak ada orang yang percaya lagi dengan bisnis yang dijalankan. Yang ketiga, income akan menurun. Yang keempat, atmosfer di tempat kerja menjadi buruk akibat karyawan saling mencurigai. Yang kelima, menimbulkan kecurigaan pada hubungan karyawan dengan klien atau pihak luar lainnya. Selanjutnya, kategori konflik of interest dalam bisnis. Yang pertama, konflik kepentingan keluarga. Konflik kepentingan keluarga biasa terjadi ketika anggota keluarga menerima perlakuan khusus hanya berdasarkan pada hubungan mereka dengan orang lain dalam suatu bisnis. Istilah umum untuk praktik ini adalah nepotisme. Yang kedua, konflik kepentingan asmara. Konflik kepentingan karena asmara dari seorang pada perusahaan tertentu akan mengakibatkan hal yang fatal bagi perusahaan. Bisa saja karena rasa suka dengan karyawan tertentu, maka gajinya bisa dinaikkan atau diberikan perlakuan khusus. Selanjutnya adalah konflik kepentingan keuangan, yaitu konflik finansial muncul ketika seorang karyawan atau bahkan seorang direktur mendapat manfaat dari pembayaran uang, menerima hadiah dengan maksud tersirat untuk memengaruhi keputusan atau tindakan karyawan, atau bahkan memberikan layanan dengan diskon yang menguntungkan karyawan tersebut. Lalu selanjutnya, konflik kepentingan yang tersembunyi. Karyawan yang dengan sengaja berbagi informasi rahasia perusahaan dengan perusahaan lain. Konflik of interest pada bank. Konflik of interest atau benturan kepentingan adalah suatu kondisi di mana jajaran bank dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga maupun kepentingan pihak-pihak lain, sehingga jajaran bank tersebut dimungkinkan kehilangan objektivitas dalam mengambil keputusan dan kebijakan sesuai kewenangan yang telah diberikan bank kepadanya. Cara bank untuk mencegah konflik of interest. Untuk mencegah terjadinya konflik of interest, bank membuat ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, seluruh jajaran bank wajib menghindari kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Yang kedua, seluruh jajaran bank dilarang memberikan persetujuan atau meminta persetujuan atas fasilitas kredit serta tingkat bunga khusus maupun kekhususan lainnya untuk dirinya sendiri, keluarganya, perusahaan di mana ia atau keluarganya mempunyai kepentingan. Yang ketiga, seluruh jajaran bank dilarang bekerja pada perusahaan lain sebagai direksi, karyawan,
konsultan, atau anggota komisaris kecuali apabila telah mendapatkan proposal atau izin tertulis dari bank. Yang keempat, seluruh jajaran bank dilarang menjadi rekan secara langsung maupun tidak langsung, baik rekan untuk barang atau jasa bagi bank. Kelima, seluruh jajaran bank dilarang mengambil barang-barang milik bank untuk kepentingan sendiri, keluarga, ataupun kepentingan pihak luar lainnya. Yang terakhir, seluruh jajaran bank hanya diperkenankan melakukan transaksi sekuritas, perdagangan valuta asing, logam mulia, transaksi direktif, dan barang lainnya untuk kepentingan sendiri apabila tidak terjadi benturan kepentingan. Pelanggaran peraturan insiden trader dari otoritas pasar modal dan peraturan lainnya. Selanjutnya, meningkatkan kesadaran untuk menghindari konflik of interest. Pada para banker terlihat adanya fenomena pelepasan kredit yang lebih longgar kepada mereka yang bersahabat atau bersaudara dengan pengambil keputusan. Di dalam praktik manajemen ada 4 jenis kewajiban yang bisa mempermudah individu untuk menghindari bahaya benturan kepentingan ini. Lepas dari ada tidaknya peraturan, yaitu yang pertama duty of care, yang kedua duty of obedience, yang ketiga duty of loyalty, yang keempat duty professionality. Jadi kesimpulannya itu, setiap bisnis tidak peduli industri atau tempat beroperasi atau barang yang mereka produksi atau layanan yang mereka berikan terhadap konflik of interest yang menimbulkan masalah. Sayangnya, hal ini adalah sifat manusia yang dapat terjadi, bahkan dengan karyawan yang paling terpercaya dan dapat diandalkan. Solusi terbaik yang bisa dilakukan dalam bisnis adalah membangun lingkungan di mana konflik kepentingan tidak akan ditoleransi. Sebagai pemilik bisnis, harus tegas memberantas yang namanya konflik kepentingan yang ada pada perusahaan Anda. Yang salah satu konflik of interest yang sering terjadi adalah melakukan fraud pada laporan keuangan. Untuk mencegah hal ini terjadi, Anda bisa menggunakan software akuntansi berbasis cloud yang bisa memantau seluruh data keuangan Anda secara transparan. Contohnya adalah Akurat Online. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.